Oke teman-teman, balik lagi bersama kita di Tips and Tips TV. and TV. Nah, oke, sekarang perkenalan dulu nih sebelumnya. Hai semuanya, nama gue Marcel, gue anggota baru dari Tips and TV, dan sekarang gue di podcast ini bersama Mas Renaldi Widanto. Ya, jadi di podcast ini jadi kami bertujuan untuk memberikan konten-konten seputar sepak bola ya untuk kedepannya. Jadi nama podcast ini adalah Skillful with No Vision. Jadi Eh, mungkin bagi kalian semua udah nggak asing ya dengan nama Skillful with No Vision. Sebenarnya bukan itu sih namanya, cuman ini kita ganti sedikit supaya kita nggak kena copyright ya dari yang membuat kata-kata itu ya. dan sebenarnya bukan untuk ini siapa-siapa ya, ngejarang siapa-siapa ya, karena emang ini Mm-mm. konten ini kita berdasarkan dari kita. Jadi kita coba untuk membuat si konten-konten sepak bola ini di Tips and TV juga dong pastinya. Betul betul. Oke, Oh, mungkin betul. langsung aja. Monggo Marcel bisa di share screen untuk topik yang akan kita bawakan. Sebenarnya kami sih bukan kita. Langsung aja. Oke. Oke, jadi kali ini kami membawakan topik top 10 summer transfer 2021 menurut kami ya. Nah, yang penting kalau emang ada yang merasa kalian, ini harusnya harusnya pemain ini, tenang aja, langsung aja ke komen di YouTube channelnya Tipsa TV di Ya, bawah video ini. ya. Langsung aja ya, kita ke pemain nomor 10. Nah, nomor 10 ini Eduardo Camavinga. Nah, Camavinga. ini kenapa kami memilih Eduardo Camavinga nomor 10 karena memang sebagai kedalaman squad Madrid ini emang cukup cukup bagus gitu ya. Jadi Camavinga ini kan pemain muda ya, 18 tahun. Jadi Benar-benar. dan dia 18 juga tahun. banyak diincar pemain apa klub-klub besar ya dulu ya seperti Liverpool, PSG, terus Hmm. Dortmund sempat ngincar juga. Jadi memang Kamavinga ini juga berdasarkan statistik juga luar biasa ya untuk ukuran 18 tahun dan juga bahkan dia tuh disebut apa namanya penerusnya Pogba gitu. Hmm. Ada yang bilang Kante lah mirip Kante, ada yang bilang Pogba gitu. Jadi menurut gua kepindahan Kamavinga ini sangat krusial bagi Madrid. Kalau menurut Mas Benar. gimana? Nah, juga kita mesti ngeliat lagi kali ya. Kalau Hmm. tim Madrid ini kan sebenarnya dalam posisinya itu dia habis beberapa pemain cedera kan. Kalau kita lihat kayak Modric cedera, terus kalau nggak salah Casemiro cedera kalau nggak salah. Terus kan Ceballos sudah lagi dipindahin ke Arsenal. Ya, Jadi emang ini krusial banget. Kalau dilihat nih ya, dia umur 18 tahun di Liga satu Liga 1 namanya Liga 1 Prancis aja dia udah main 35 kali di Liga 1, di mana kalau satu kali liga itu kan semusim bisa 37 game kalau nggak salah. ya atau Nah, ini 38. 35 untuk umur 18 tahun, Bro. Maksud gua Iya, iya. cukup ini lah, menjanjikan lah. Berarti dia udah dapat apa tempat reguler di timnya sendiri, passing persennya gede, yellow card juga standar 6 per musim, 6 dari 35 appearance dia nggak terlalu banyak juga. Jadi gue sangat menantikan si pemain ini perform sih Inter di Madrid, dan siapa tahu bikin Madrid step up juga dari musim lalu. Iya, dan dia juga salah satu kunci apa istilahnya kunci pemain kunci Rennes ya musim lalu ya di Ligue 1. Ya, Jadi memang benar-benar. Kamavinga ini benar-benar potensial gitu sebagai sebagai pemain muda gitu kan. Memang ini menurut gua good deal gitu dengan harga yang 31 juta. Ini salah satu pembelian terbaik di transfer musim ini. Benar. Nah, sekarang kita coba lanjut ke pemain nomor 9 ya. Oke, mungkin lanjut. Ada David Alaba. Nah, David Alaba nih gimana nih? David Nah, Alaba ini gimana? memang Oke, David Alaba ini mungkin dari Marcel dulu silakan. oke, David Alaba ini lucu ya. Dia awalnya karirnya dari left back, sekarang jadi center back. Itu kayak kalau lo mau lihat, karena dia ke Madrid juga, ini kayak Ramos banget, dari back sayap ke back tengah dari karirnya. Dan kalau lihat not bad juga loh, karena kita ngeliat sendiri Real Madrid abis ditinggal Varane, abis ditinggal Ramos. Ya, Dan Alaba ini jadi satu jawaban si Real Madrid juga untuk datangin pemain back. Apalagi mereka lagi diterpa cedera back juga. Nacho Fernandes lagi cedera, jadi tinggal Alaba dan Militao kalau dia nggak mau salah. tahu. Dan lupakan Vallejo. Oh iya, Vallejo pemain mudanya, pemain muda. Oh, yang pemain mudanya ya, benar. Vallejo sangat-sangat underrated sih sebenarnya. Jadi ya gitulah. Iya. Dan juga Alaba ini umur emas ya 29 dan di Munchen pun juga sama lah bek utama Munchen gitu kan. Terus juga gue baca kepindahan Alaba ini ke Real Madrid karena memang dia tuh pengen apa keluar dari zona nyaman, mencari tantangan lah istilahnya. Nah, gue setuju sih. Maksudnya kalau kita lihat sendiri kan di Liga Bundesliga itu kan saingan yang muncul mungkin praktis cuma Dortmund sama si Frankfurt ya, yang bekas pemainnya ini, Hmm. dan apa si Werner. Nah, jadi menurut gue dia butuh challenge, dia butuh
perform lagi mungkin di Liga Champions, karena kan selama ini track recordnya Real Madrid lebih banyak lolos ke fase yang lebih jauh dibanding Bayern Munchen kan, itu menurut gua. Dan bagi Alaba it's a good deal, dan bagi Real Madrid juga pas nih karena gue butuh seorang back yang solid lah untuk Iya, yang solid, yang menggantikan posisi berpengalaman. Ramos. Dan juga Dan ini kan, bisa ngelit juga ya dia ya, bisa dan ini juga free jadi, transfer kan, jadi ya eh why not. Why not. ya betul betul betul. Nah, menurut Why gue not. nih ini good deal lah buat kedua tim juga juga. Eh, oke, lanjut ya, kita coba ke nomor 8. Nah, Oh, ini Jadon Sancho. untuk statistik Ah, pemain 21 tahun membukukan 8 gol dan 11 assist itu kan udah luar biasa ya. Terus juga passing suksesnya juga udah rata-rata, kipasnya juga bagus, shot per game juga bagus. Jadi dan itu ketiga di liga ya kipasnya ya. Fun fact juga sih, di Bundesliga dia Jerman nomor 3 ya. Bundesliga ya. Jadi memang Ah, Sancho ini di Dortmund itu bagus gitu istilahnya. Dia persoalan harganya nih 85 juta, gimana nih 85 menurut juta. menurut lo, good deal nggak buat MU gitu? Gue gak tahu ya maksudnya good deal-nya dalam arti gini. Tapi yang gue lihat rata-rata kepindahan pemain kalau ke tim Inggris kan rata-rata gede nih ya, Hmm, duit-duitnya. Kayak adalah siapa ntar berapa ratus juta, sini D berapa ratus juta lagi. But kalau gue ngeliat tim MU, walaupun gue nggak fans ya, tapi menurut gue MU itu butuh apa ya, squad yang lebih dalam kalau dia mau perform kan kalau Inggris ada 4 kompetisi ya, Liga, Piala Liga, FA Cup, sama ntar Champions kan. hmm, Dan Sancho ini gimana? Menurut gue sayap dan sangat cocok untuk jadi starter maupun pelapis gitu. Jadi kan kalau lu lihat MU sendiri kan banyak main dari sayap mungkin, dan MU ini tuh juga butuh gelandang-gelandang yang lebih muda dan lebih segar, karena setahu gue tuh rata-rata pemain gelandangnya ya strikernya udah mulai muda nih. Nah sekarang tinggal gelandangnya yang lebih disegerin lagi, dan menurut gue sih kalau dicocok sama Ole cocok ya, karena kan Ole kan lebih ke ya udah inspirasi pemain aja ya, main dengan gayanya sendiri masing-masing, yang penting make a chances gitu loh. Buat 85 juta gue agak-agak gimana gitu ya, tapi mungkin ini ya kali ya, dia one of the biggest talent ya di Liga Jerman. Cuman untuk 85 juta oke sih, karena memang benar-benar harga pemain kan udah gila-gilaan sekarang ya. gila-gilaan. Oh, iya. Makanya kayak Tapi hmm, ya ini 82% passing sukses, kalau ngelihat performa MU yang passingnya dikit ya butuh banget. Oke lah ya, berarti a good deal for Dortmund. ya Gimana? karena Good deal Dortmund for karena Dortmund Dortmund yang memang menerima. bisnisnya bagus banget nih. Dan Dortmund juga masih punya pemain muda, jadi kayak santai aja. Iya Satu ya, keluar ya dan udah. juga kayak Ajax ya, modelnya dia Uh, nggak dan habis-habis gua ya produksi dan pemain gua muda harap yang bagus. gua harap buat temen-temen yang fans MU sabar aja ya, maksudnya jangan terlalu ekspektasi kayak dia, kayak misalnya kayak Messi, kayak Ronaldo, karena maksud gue Hmm. dia masih 21 tahun, dia masih still learning juga maksudnya di Liga Inggris dengan pace yang baru gitu. Oke, lanjut aja. Nomor 7, Nah Rafael ini, Varane. Ini ke pemain back andalan Madrid dulu ke nah MU ini loh. Varane ini emang apa ya? Emang dia tuh punya mental juara ya. Di Oh Prancis ya, dapet benar-benar Piala Dunia, di setuju, setuju. Madrid dapet apa Champions League. hat trick Liga Champion kan. Iya, Liga Champions League, terus juga Piala Mm-mm. Dunia antar klub dia juga pernah juara kalau nggak salah. Dan masih 28 tahun nih kalau gue lihat, dan Ya ini cukup memang oke usia lah emas untuk banget kan, 28. 28 tahun. Heeh, cukup oke pertama, terus 40 juta euro, nggak Nah, semahal itu cuy. ini Gokil ya, ini dari harganya tuh ini emang menurut gokil, gua maksudnya hemat affordable. sih. Ah, Karena kalau dulu kalau nggak salah Maguire tuh sampai 70 jutaan kalau nggak salah, dan ini hmm. Varane sebagai nanti bakal ngikutin nomornya ini 40 juta, bagus juga. Nanti bakal, gue sih sangat menunggu ini dia ya, maksudnya walaupun gue bukan kasihnya, tapi gue sangat menunggu aksi-aksi dia mungkin bisa menghentikan beberapa pemain-pemain striker Liga Inggris yang top-top juga kan. Kalau lo lihat Liga Inggris ada mungkin nanti ada Lukaku, ada siapa, ada striker Antonio dari ini pemain West Ham kalau nggak salah, dan Hmm. Jamie Vardy jangan lupa. Iya Nah, ya. dan menurut gue MU butuh sih, karena kan waktu dulu kalau kita lihat kan Maguire dan pasangan ini kadang-kadang suka nggak sinkron satu sama lain. Nah, ya menarik. Dan kalau gue lihat juga di La Liga dia cuma 2 kartu kuning, cukup ini ya, cukup nggak terlalu nggak kasar loh mainnya, maksudnya berarti dia bersih gitu, solid mainnya. Iya ya.
Kan kalau back kan bisa kayak rawan Iya, kartu kan, biasanya dia baik cuman tuh rawan banget, apalagi kalau serangan-serangan cepat. Tapi ya, I hope, gua harap ini sih dia bisa cepat adaptasi di Liga Inggris karena mainnya mungkin beda sama ini ya. Jadi good deal lah ya dua-duanya. Real Madrid good deal, MU juga good deal. ya mungkin Madrid jual pemain mau nambah ini kali ya, mau nambah apa, Pemain nambah lain. buat Bape kan, cuman emang Iya. cuman Karena emang 160 kemarin juta. sayangnya nggak dapet sih. Apalagi selain Mbappe juga mungkin kan ada isu di La Liga itu kan ada isu apa gaji nggak boleh gede-gede ya kalau nggak salah Oh spend ya, ini expenses itu ya. yang Siapa tahu menimpa Barcelona juga kan. nah siapa tahu si Varane ini tuh salah satu juga yang menjadi susah Real Madrid gerak juga gitu untuk expenses karena gaji gede segala macam lah ya. A good deal for both team. Nice try. Nah sekarang kita, Wah, waduh, ini. ada Tunggu, tunggu, Cristiano tunggu, tunggu. Ronaldo. Ini kayaknya gue salah masukin umur nih. Oh, lu masukin foto umur 26 kan tadi kan? 26, sorry. Nah, ini sebenarnya gini, kalau kita ngomongin Ronaldo, emang kita tuh membicarakan seorang mega bintang ya, salah satu pemain terbaik dalam sejarah gitu kan. Bukan Memulai bola. karirnya di Sporting, kemudian juga dia terkenal di MU sampai udah dapat Ballon d'Or. Terus akhirnya dia pindah ke Madrid, cemerlang, terus dia pindah ke Juve, terus dia balik lagi ke MU. Itu kan apa ya, suatu kayak kisah cinta gitu kan, dia kan balik lagi ke klub yang telah Comeback ke membesarkannya gitu mantan. loh. Nah, dan dari semua cerita itu, ini menarik ya, umur 36, masih 33 appearance di Liga, maksudnya hampir di atas 80% dia main di semua Fit, pertandingan berarti kan fit liganya. kan, berarti kan dia fit. Fit, wah ya, terus 29 gol loh bos. Ini for FYI aja ya, kalau untuk Go Team Both Deal, ya lumayan deal cukup ya. Setahu gue kan harganya lumayan tinggi ya, transfer fee. Kan nggak tinggi-tinggi banget lah pokoknya, tapi gajinya juga lumayan tinggi. Tapi kalau dilihat dibanding Juventus itu ngekip dia yang udah nggak mau main di Juventus, mending cabut kan. Iya, iya. Nah cuma MU yang bisa nerima transfer fee sama gajinya Ronaldo ya. Kalau nggak salah gajinya Ronaldo di Juve itu 30 juta net, kalau nggak salah 30 juta. Uh, Nah, dan yang menarik tuh gini, MU itu kayak nggak ada planning, nggak ada rumor, nggak ada apa-apa untuk ngerekrut Ronaldo. Tahu jadi. Nah, padahal kan Hmm. Ronaldo kan diisukan untuk pindah ke City, ya kan? Waktu kayak sangar Ah, berita gitu kan, terus Ronaldo pakai jersey City segala macam, diedit segala macam. Tapi beberapa jam kemudian Ronaldo milih ke MU dengan harga 15 juta, kalau nggak salah plus 8 juta tambahan itu dicicil selama 5 tahun. Padahal kontraknya 2 tahun. Kontraknya 2 hmm. tahun plus 1 tahun kalau misalkan ada kesepakatan tertentu mungkin. Ini menurut gua bagus banget, 15 juta plus 8, jadi kan 23 ya, 23 total. Itu buat internal tim, buat moral, Bener. buat penjualan jersey, sponsor segala macam tuh emang sebenarnya kayak udah nggak Langsung mikirin naik tahun lah ya. lagi gitu loh. Lalu kalau gue pikir juga, tapi ini jadi catatan buat Ronaldo ya. Dia kan udah lama nggak main di Liga Inggris dan mungkin pace-nya udah beda dengan berapa tahun lalu dia terakhir di MU. Dan mungkin back Liga Inggris sekarang mungkin bisa jadi lebih cepat dibanding back Liga Inggris yang zaman-zamannya dia waktu main kan. Jadi gue rasa worth to try, sangat-sangat bisa banget untuk dicoba. Tapi gue harap sih dia tetap fit ya, karena gue nggak tahu ya 36 tahun di Liga Inggrisnya dia apakah tetap akan bugar atau tidak ya. Dan jangan lupa kemarin Ronaldo baru memecahkan rekor ya, Nah, pecahkan iya rekor di internasional gol timnas dengan ya. 111 gol. Benar-benar ini Jadi, ya pengangkut bebannya timnas dia sendiri berarti. iya, jadinya memang gol terbanyak melampaui Ali Dai kalau nggak salah ya. Oke lah kalau banyak tap in atau banyak penalti lah segala macam, penaldo lah sebut-sebutannya gitu kan. Cuman emang pemain Tapi lain, tetap bukti tetap pemain lain nggak ada yang bisa gitu. iya Walaupun tap in atau apa kan pemain lain nggak ada yang sehebat Ronaldo gitu kan. Walaupun iya benar tap benar in benar. doang atau penalti doang ya, buktinya Tetap nggak aja ada yang gol-gol setara gitu gol-gol sama pemain Ronaldo lain pun. nggak sebanyak Ronaldo di liga Iya itu gitu kan. loh, jadi Benar-benar. Ya mungkin itu jadi contoh lah ya. Jadi kesimpulannya it's a good deal for both team. good deal. Tapi Congratulations. tapi kalau bagi Juventus sendiri memang banyak orang bilang kan Ronaldo sentris gitu-gitu kan. Uh, Nah, ini dengan kepindahan Ronaldo jadi ajang pembuktian Chiesa, Kulusevski dan segala yang Dybala lain-lain buat bisa berkembang gitu loh. perform Jadi lagi ya. nggak ngandelin Benar. Ronaldo doang gitu. Jadi emang emang buat Betul. Juventus sebagai di moral timnya juga juga pemain yang bisa berkembang ya kan. Ya bukan berarti dengan adanya Ronaldo Dan nggak bisa berkembang gitu. Cuman untuk menunjukkan, adanya ini apa angin baru dan era baru iya, dari jadi Juventus sendiri. jadi pemain-pemain kayak Chiesa gitu-gitu kan
tampil cemerlang di Euro kemarin kan juga menurut gue juga salah satu winger terbaik saat ini kan, winger muda terbaik saat ini kan. Jadi memang Ronaldo pergi saatnya pemain-pemain muda itu menunjukkan tajinya gitu. Jadi nggak cuman di bawah bayang-bayang Ronaldo doang gitu. Lanjut. Oke, kita lanjut aja. Waduh, Waduh, Gigi Donnarumma. Ini Gigi alasan Dona. paling. Sebenarnya gue ingin apa ya, ingin meluruskan gitu. Banyak Milanisti yang bilang, banyak fans fans lain yang bilang bahwa Milan tuh bego banget, Milan tuh gimana sih kok nggak mempertahankan Donnarumma gitu gitu kan. Gimana Terus tuh? juga banyak Milanisti yang bilang iya nih manajemen gimana sih kok jadi gini gitu. Jadi maksudnya ceritanya tuh nih gue secara garis besar aja, secara singkat. Jadi gue nggak dalam ngomongnya. Jadi memang Donnarumma tuh kan gajinya nggak salah 5 juta euro. 5 juta euro. Itu untuk pemain yang istilahnya belum bisa, pemain muda dan dia belum bisa bawa apa-apa untuk Milan kan. Paling kayak trofi. Kemarin trofi Coppa Italia doang kan satu. Belum bisa bawa liga atau bawa ke Liga Champion, dan ini kan baru pertama kali Milan ke Liga Champion kan setelah 8 tahun absen. Maksud gua terus habis itu oke lah, dia gua akuin Donnarumma tuh perform bagus dan segala macam, dan dia menyelamatkan gawang Milan berkali-kali. Bahkan kalau nggak ada Donnarumma ya gua nggak tahu sih Milan nggak bakal ngangkat dua juga. Nah, tapi yang jadi masalah tuh sebenarnya bukan Donnarummanya, agennya gitu. Donnarumma juga bermasalah sih karena dia kayak nurut doang sama si Mino Raiola kan, si agennya Waduh, itu. ini Nah, agen si kontroversi ya iya ini emang ternyata ya. itu kayak benci banget sama Milan mungkin gue rasa. Nah, si Raiola ini minta naikin jadi 10 gitu kan, kalau nggak salah kayak 8 apa 10 gitu. Itu kan sangat signifikan ya naiknya ya. Maksud gue untuk pemain yang belum bisa bawa apa-apa untuk timnya, terus kayak udah minta naikin, dan itu belum termasuk komisinya Raiola. Milan ini sekarang sedang berada sebenarnya bukan krisis keuangan ya, tapi lebih ingin menyeimbangkan neraca keuangan dan ingin memperbaiki dosa masa lalu dari owner sebelumnya ya kan, yang Yong Ah, Hongli itu kan, owner dari China, dengan direkturnya Mirabelli sama Fasone. Itu dia Milan tuh ingin menyehatkan keuangan. menyehatkan keuangan dengan Menyehatkan. sekarang kan Maldini sama Masara. Makanya dulu kan Milan beli beli pemain udah sampai 200 juta euro tuh, ya kan? Yang 11 pemain yang ada Rodriguez, Paqueta, Hakan, Kessie, Andrea Silva ya kan, sampai sampai itu. Dan hampir semuanya flop kecuali Kessie. Nah, Kecuali I see, Kessie I lah. see, I see. Ah, I see, I see. yang Jadi masih bertahan dari sampai sekarang. semua pembelian itu hampir semuanya tuh nggak ada yang perform Hampir atau semuanya satu flop, apa. hampir semuanya flop. Ah, Tapi ketika mereka pindah, mereka bersinar sih, kayak Andrea Silva ke Frankfurt bersinar, Paqueta ke Lyon ya lumayan gitu kan. Tapi ketika di Milan flop. Jadi keuangan Milan yang lama tuh yang utangnya menumpuk segala macam sampai dilirik FFP itu bener-bener disehatkan dulu sekarang. Jadi emang tujuannya itu masuk Liga Champion, dapat dapat pemasukan tambahan, kemudian juga menyehatkan keuangan dari sisi transfer pemain, gaji pemain. Jadi kalau ada pemain yang kayak model Donnarumma, kayak misalkan dia mau naik gaji terus Milan nolak, terus dia juga nolak nih, ya udah lu out gitu. Kayak Hakan Calhanoglu kemarin, dia minta gaji naik dan nolak, akhirnya out kan ke Inter, ya kan, walaupun free juga gitu kan. Jadi yang gua suka gantinya Donnarumma kan juga Maignan kan. Maignan itu kan salah satu apa dengan clean sheet terbanyak di 5 top Liga Eropa kan. Jadi gantinya Donnarumma pun juga yang hampir setara gitu. Jadi menurut gua lebih banyak manfaatnya lah daripada mudaratnya kalau 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 lu ngebuang Donnarumma gitu. Dari sisi keuangan, dari sisi moral tim juga kan, kalau misalkan dia naikin gaji gede kan, yang pasti kan yang lain kan secara moral kan ngikut kan. Ini kok Donnarumma naik kok gua nggak naik gitu. Jadi kayak hmm, emang bener-bener nggak ada pemain yang lebih besar dari klub. Milan nerapin kayak gitu. Gitu. Jadi benar-benar gue setuju yang terakhir yang ada inti pemain dari lebih suka mm, tidak lebih dari klub. Balik mm, balik lagi ke berarti balik lagi ke internal klubnya juga kan, apakah balik dia balik lagi uh, ke manajemen gitu. daripada nanti dia beli terus misalnya jadi bikin bangkrut tinggal nggak bisa perform di Serie A, Iya amit-amit kayak maksudnya kan mending ya udah kita save save dulu aja. iya betul. Betul, Kalau betul. gue sih lihat dari sisi dari sudut pandang tim sih, bukan dari sudut kalau fans kan pasti maunya kan kayak lu Ya, datengin ya, lah ini ya, pemain benar-benar terkenal, lu datengin lah, misalkan kayak misalkan ngincer James Rodriguez, ngincer Ziyech, ngincer Bernardo Silva waktu itu kan ada rumornya, terus ngincer Vlasic segala macem. Ya lu datengin lah semua pemain itu supaya supaya kita bisa bersaing di Liga Champion gitu kan. Nah, tapi kalau dari point of view klub-klub ya itu nggak fit dengan rencana keuangan mereka gitu loh. Kalau misalkan yang terbaik itu nggak terbaik buat klub, ya apa boleh buat gitu. Ini gue agak lebih ke kalau gue sebagai pengamat yang di luar fans gini ya, karena gue lihatnya gini, maksudnya Donnarumma itu suatu bibit yang sangat baik gitu ya, umur 22 tahun dia masih panjang, masih bisa sampai berapa puluh tahun lagi bahkan ya, maksudnya masih bisa 10, 12, 15 tahun lagi berkarir di sepak bola. Dan menurut gue tapi sebenarnya itu good deal buat dua-duanya berdasarkan cerita lu berarti kan, karena lu Iya, dari sudut pandang Milan lu butuh menyehatkan neraca keuangan dan
pemain yang udah nggak mau main ya buat apa dipertahanin. Hmm. Untuk Paris, lu tau lah Paris ini kan butuh pemain-pemain yang naikin pamor lah ya kita ngomongnya, karena kan Paris ini salah satu apa ya gue bilang mungkin salah satu dutanya nanti bakal jadi World Cup-nya Qatar juga kan, karena pemiliknya dari Qatar kan. Hmm. Dan pemain kayak Donnarumma ini penting buat PSG selain untuk performance sudah pasti, dan yang kedua yang pamornya naik. Jadi mungkin fans-fansnya Donnarumma yang di Milan ini, karena Donnarumma pindah kan siapa tahu naikin engagementnya si PSG itu sendiri. Iya, Gitu. betul. Menurut gua itu sangat it's a good deal ya untuk kedua tim, dan gua rasa statistik seperti ini sangat indah. Gua lihat clean sheet-nya 14, dan kalau dilihat dia sekali tanding bisa 2,4 save per game, it's a good deal menurut gua. Jadi gua harap Donnarumma juga tetap bisa perform di PSG dan bisa ngebuktiin kalau dia emang the best keeper juga gitu. Iya. Gua sangat berharap itu sih. Apalagi Donnarumma juga bawa kemarin Italia juara Euro kan. Jadi kayak sebenarnya tuh yang bikin Milanisti makin sakit hati sih sebenarnya. Balik lagi gue lihat secara point of view dari klub gitu. Benar. Oke, next. Wah, ini nomor 4 Achraf Hakimi ini salah Hakimi. satu wingback Yang- Inter yang sangat-sangat krusial Kalau ya, menurut sangat bagus. krusial, pertama krusial. Kalau menurut gue nih pemain sangat ini rajin bantu nyerang, karena Iya. nggak semua back sayap itu maksud gue bisa bertahan dan menyerang sama baiknya gitu ya. Kan ada yang back yang jago nyerang doang kadang-kadang, atau bahkan jago cuma bertahan doang, atau bahkan mungkin nggak sama sekali nggak perform mungkin. Nah ini tuh dengan pemain muda 23 tahun, pertama dia bisa bantu pertahanan baik dan penyerangan juga baik. Menurut gua cukup istimewa ya ini pemain ini ya. Dan kalau dilihat statsnya, dulu di Inter dia main full game 37 pertandingan per musim, hampir setiap game main. Wah, Iya. gua sangat menantikan sih kalau dia harus bisa naik level, membawa PSG ke level yang lebih tinggi lagi. Hakimi ini menurut gue salah satu yang terbaik sih di Serie A musim lalu. Betul. Tapi kalau buat fans Inter ya sakit hati sih pasti tinggal Hakimi, tapi dengan harga 60 bisa terobati gitu lah. Worth it ya. Ya worth it. Dan Tapi- gantinya kan Dumfries Iya, maksud gue, tahu gue tuh Inter ini kan juga ada masalah keuangan. Hampir semua Iya. klub di Serie A kan punya masalah keuangan. Jadi kayak mungkin racanya lagi nggak balance, makanya dia ngejual pemain-pemain jagonya kan yang pertama itu. Dan menurut gue ketika Inter menjual Hakimi juga it's not problem for them juga gitu loh, karena kan pasti dengan pelatih baru, dengan pemain-pemain baru, dan mungkin sistemnya berbeda dengan apa yang waktu musim lalu dibawa sama si Conte, sekarang dengan pelatih baru juga. Menurut gue ya udah good deal lah untuk si Inter dapat uang yang cukup besar dengan penjualan pemain dia yang back ya. Untuk back ini kan untuk masuk gede kan. Dan untuk PSG ini tim makin solid, makin jadi penantang Liga Champions yang paling makin solid. makin kayak Los Galacticos. Iya, musim lalu mereka semifinal. Menurut gue musim ini harusnya mereka sampai ke final sih menurut gue ya. Nah, ini dan dengan lucunya ini kayak pemain PSG musim ini gila sih, maksudnya bakal banyak banget pemain-pemain yang mungkin lebih bisa bilang bintang ya. Jadi mungkin pelatihnya juga mesti lebih tegas lagi gitu. Dan gue sih merasa Hakimi ini bakal mungkin statusnya nanti lebih banyak bagus di penyerangan kayaknya, karena ngelihat cara mainnya dia yang benar-benar suka naik turun tapi banyak naiknya, dan gue lihat dia juga bisa punya passing yang bagus. Nggak ada masalah gitu ya di sektor sayap ya, terutama sektor. Iya, benar-benar apalagi kan. benar banget. Good deal for the team bagi gue, good deal. PSG kamu merusak sepak bola ya. Oke, kita coba ke pemain berikutnya ya. Boleh. Ini dia. Ini menarik kalau kita ngomongin Barcelona ya. Barcelona kan emang sekarang kan juga lagi ada masalah untuk gaji ya. Maksudnya kayak pemain kayak Messi, terus juga kayak kemarin Pjanic dia pindah ke Besiktas ya kan. Oh iya benar, Pjanic paling baru. Griezmann dipinjamkan tapi dia ambil pinjam pemain lain. Terus juga Trincao ke Wolverhampton itu kan. Ini pemain yang baru join 31. Itu Emerson Royal. Juli. Iya itu ya, baru terus 31 Agustus dijual lagi ya. Barcelona benar-benar krisis untuk dari sisi sektor gaji, apalagi Messi kan juga udah setuju untuk potong 50% dari gajinya ya kalau salah ya. Kalau ternyata Messi aja yang pindah nggak menyelesaikan juga, itu berarti udah parah juga ya. Setahu gue tuh ditambah berita terakhir Busquets sama Alba yang potong gaji untuk Aguero masuk kalau nggak salah. Oh iya benar. Mereka juga ada berita potong gaji kan. Jadi emang ya mereka loyal sih Busquets sama Alba sama Busquets ya apa sama Alba. Dan kalau Messi ini case-nya menarik sih. Kalau gue nonton nih ya, Barca, setiap kali Barca main, Messi itu kebanyakan jalan yang menurut gue. Hampir 3 tahun terakhir kebanyakan jalan. Ya gue mungkin dia
Balik lagi tuh mungkin cara dia mengobservasi game-game yang lagi jalan, jadi kayak dia harus ambil posisi. Tapi kalau lihat di sepak bola modern ini, rata-rata kan mainnya kita tuh kalau sepak bola modern tuh high pressing kan. Hmm. Strikernya itu langsung ngepres pemain belakang supaya mereka nggak bisa alirin bola ke depan. Nah, Messi ini bukan tipe pemain yang kayak gitu. Maksudnya, oke lah dia mengejar bola, tapi dia nggak sampai yang bisa bikin bikin ancaman untuk merebut bola seperti itu gitu loh. Jadi menurut gua, Louis van Gaal sorry, pelatihnya ini si Kuman. ya Ronald Koeman ini kan juga eh, bikin sistem Belanda itu kan juga high pressing kan. Jadi dia mau bawa itu ke Barca kan. Dan menurut Hmm. gua Messi tetap pemain terbaik secara penyerangan. Ya dia dewa lah menurut gua lah, nggak bisa dikalahin juga. Tapi balik lagi bagi Barca ya mereka butuh penyegaran, ditambah neraca keuangan juga lagi nggak sehat, dan balik lagi ya Paris juga saat ini juga butuh pemain pamor, Oh butuh iya. apa engagement yang tinggi, dan cuma dia yang mampu bayar Messi. Ya menurut gua ya udah win-win solutionnya seperti itu. Dan buat kalau gue di posisi Barca, gue sih sangat-sangat ini ya lapang ya menerimanya. Jadi kayak kalau gue sebagai fans Barca, bisa disebut fans Barca, gue pasti ya harusnya lapang juga, karena ya udah it's gonna must be happen gitu loh, itu harus terjadi walaupun mereka fans transfer, tapi gaji mereka tuh Gaji, selangit loh. jadi kayak fans tuh Iya, sering sering gaji itu sering kali selangit kayak mikirnya, gratis gratis gratis, tapi jangan lupakan gaji gitu loh. gajinya. Jangan lupakan gaji. Gajinya mereka, iya itu kayak gaji expenses, gajinya PSG terbesar di dunia mungkin ya, udah bukan dari Eropa, di Hmm. dunia kali. Uang adalah jawaban solusi ada semua permasalahan. Betul betul. Duit tuh emang ya. Emang ada solusi kita semua. Kalau nggak ada duit, Betul. nggak bakal ada transfer ini tuh, nggak bakal mungkin terjadi Iya menurut gua. betul. Jadi, Jadi gua rasa Messi pindah, it's okay, nggak apa-apa. oh ya, yang Oke. menarik juga bahwa penjualan jersey Messi ini dalam sehari itu masif banget. Jadi kayak langsung habis gitu semuanya. Jadi emang tadi tadi yang gue bilang bahwa lu datengin Ronaldo, lu datengin Messi itu bukan cuma sebagai perform lu di lapangan doang gitu, tapi juga di eksternalnya itu benar-benar kuat tuh, engagement antar fans, terus juga dari sponsor, dari penjualan jersey, dari segala hal lah. Jadi, Benar-benar iya, pemain hmm, bertabur bintang ya dari setiap lininya mahal-mahal. iya gitu. Jadi Dan berarti dan di PSG itu udah di depannya aja udah tiga bintang, udah bintang semua ya, Messi, Neymar, Mbappe, Maria, Di Maria. Dan menurut gua ya ya harusnya pembuktian sih ini, PSG harus bisa trofi sih menurut gua, Liga Champions itu kayak menurut gua harga mati lah, karena hmm, balik lagi kalau udah digaji mahal-mahal, gaji semua pemain ini mahal-mahal untuk musim ini, dan kalau sampai nggak perform ya menurut gua sangat sayang sekali gitu loh. iya Kayak betul kenapa betul. kita nomor dua, Wah Romelu ini Big Lukaku. Rome. Oh Pengalamannya banyak loh ya, makasih. selain di Inter juga ya. Awal Chelsea dulu, bahkan Chelsea, Pokoknya Everton Everton. dulu. Chelsea dulu kan dia dipinjemin dari Chelsea ke Everton, Tuh. terus Everton, terus ke MU, Ya, baru ke tapi Inter. yang gua salut sama Lukaku ini emang waktu di MU kan dia badannya gede banget ya. Hmm. Sekarang dia bisa berhasil nurunin badannya terus jadi kayak fit gitu. Apalagi mungkin itu salah satu misi dia supaya dia bisa balik ke Inggris kali ya. Karena kalau gue baca di berita, emang dia juga mau waktu Inter tawaran datang dari Chelsea untuk Inter, dan dia juga mau balik ke Inggris, dia udah bilang. Dan Hmm. menurut gue pasti pertama mesti lebih merampingkan badan, merampingkan tubuh gitu loh ya. Hmm. Karena kan kita tahu sendiri kalau bermain di Liga Inggris itu butuh fisik yang kuat juga kan. Enggak, gue bukan artinya mendiskreditkan semua liga nggak butuh fisik yang kuat, tapi karena pace dan persaingan Ya di karena Liga Inggris. karakteristik liga itu sendiri kan. Jadi kayak Bener. liga kan Lu beda-beda kalau kan. lihat jadwal Liga Inggris sih udah, itu pemain bisa muntah-muntah loh. Hal kata aja orang-orang pada makan-makan, mereka main guys. Mereka main Hmm. Liga Inggris. Dan tapi gue rasa dan Chelsea juga butuh striker bro. Lu tahu gak sih, Warner kan maksudnya kan Oh nggak iya. terlalu perform juga kan. Maksudnya Kalau dia kita nggak. ngomongin Werner juga Jadi ini sebenarnya kayak hmm, sebagai lampu merah untuk si Warner juga, supaya dia bisa dapetin squad di tempat utama, karena dapat saingan lah, dapat 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 bener. persaingan gitu kan. Benar, dengan kalau ada saingan ini kan berarti kan produktivitas Chelsea mau nggak mau jadi ikut naik kan, karena dua-duanya pengen ngincer gol, ngincer menang, gol menang, gol Betul menang, gol betul. menang. Dan gue rasa walaupun dia dengan usia emas ini, Romelu Lukaku 28, salah satu pesaing kandidat juara Liga Inggris dan treble winners ya menurut gue. Hmm. Treble winners, gue bilang berani treble winners karena UCL ya, kita tahu Tuchel kemarin bawa Chelsea ke UCL juara walaupun cuma setengah musim megang maksudnya. Iya. Terus abis itu
dengan squad yang emang udah cukup melimpah, cuman nggak langsung dipegang dari awal musim gitu ya. Lalu ya balik lagi, Romelu Lukaku ini kalau jadi mesin gol baru bakal sebagai icon baru Chelsea, icon baru Liga Inggris, dan treble menurut gue nggak mau bisa jadi dapet sih musim ini Chelsea treble winners. Kenapa tuh? Kalau ngomongin klub yang kaya tuh kita harus berbelasungkawa dulu sama Chievo Verona. Oh iya, benar-benar. Karena Chievo Verona belum menemukan Baru pengganti pemilik, sehingga statusnya sekarang udah disband. Istilahnya kayak disband sekarang udah bangkrut, sorry, bukan disband, bangkrut. udah bangkrut, dan Jadi kayak nggak bisa terdaftar lagi ya berarti ya di jadi liga profesional di Italia ya. Gua harap sih dia segera masuk ke Serie A lagi ya, karena menurut gua walaupun Chievo ini ya kita tahu maksudnya kan klub Chievo ini jarang banget masuk ke papan atas, tapi jangan lupa beberapa pemain tuh dari dia juga loh, beberapa pemain besar dulunya juga dari dia. Jadi menurut gue sangat berharap dia balik sih ke Serie A ini. Jadi tolong untuk Roman Abramovich, Nasser Al-Khelaifi ya kan, sama Sheikh Mansur, tolong ya Mansur. untuk patungan gitu Ingat, kan. 1% patungan kalian Iya. bertiga aja bisa menghidupkan satu klub. Iya, 1%. tolong patungan gitu kah. 1% Glazer nggak usah kalian. ikut lah, cukup 3 itu aja untuk Betul. menyejahterakan klub lah yang lain-lain gitu. Oke, Oke, lanjut. it's a good deal. Ini dia benar-benar nomor 1 kita. Uh. Ini gue batuk cerita gua. dulu, tapi ini menarik, ini menarik loh. Kalau kita lihat timeline-nya menarik ya. Pertama, ketika City nge-sign dia, Messi pindah ke PSG dengan Wah, iya benar. Jadi kayak bener, Itu- awalnya kan juga Messi rumornya ke City kan. Kayak dia ada rumor. bener-bener Setahu gue santer tuh banget gitu loh. ada rumor bahkan si Messi itu ngobrol sama Guardiola sebelum musim berakhir. Oh, ada Iya. kontak ya. Kontak bahkan sama Guardiola, kayak dia mau nggak tahu, tapi itu berita hoax atau enggak, tapi maksud gue ada rumornya dan ada yang lihat kalau City Messi habis ketemu Guardiola kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan salah satu mungkin nggak tahu, ada yang sumber ngomong juga kalau katanya Messi pengen dilatih sama Guardiola. Tapi ini menarik loh, karena setahu gue tuh gini, Guardiola tuh bukan tipe pelatih yang pengen punya satu pemain bintang toh, walaupun dulu di Barca ada ini ya. Dia tuh pengen semua pemain tuh dipukul rata. Dia nggak bisa ngejamin tempat sama sekali di skuad utama City. Iya, betul. Terbukti karena waktu Ronaldo kan juga disuruh ke City, akhirnya nggak jadi kan di MU kan. Karena salah satu poin Ronaldo itu adalah dia mau menjadi starter di setiap laga, sementara si Guardiola nggak bisa menjamin itu. Rotasi pasti kan. Iya, karena Guardiola, lu tahu sendiri Guardiola punya sistem main. Salah satu musuh pemain FPL ada Guardiola. Iya. Karena ketika kita masukin pemain City itu ditukar tiba-tiba dulu kan. dirotasi. Iya, ditukar. Tapi jangan salah, walaupun di luar itu semua tetap sistemnya Guardiola tetap berjalan kan. Dia bisa juara Liga. Dia dari 7 tahun dari berapa tahun melatih, 7 tahun melatih kalau nggak salah, 5 atau 4-nya itu juara Liga Inggris. Lalu juga ya lo kalau lihat permainannya nggak berubah kan, pasti yang berubah itu bentuknya aja, kayak misalnya awalnya mungkin jadi dari offense 3-5-2 jadi 3 back terus dipasang 5 gelandang, supaya ini ntar lama-lama dibalikin lagi 4-3-3 tapi ntar strikernya jadi false nine. Itu kan menunjukkan kalau Guardiola tuh jenis sekali kan. Dan nah ini menarik, Grealish itu kan kalau kita tahu kan di Aston Villa itu dia yang carry timnya kan. Dia ngebawa pemain, si Grealish ini ngebawa tim ini supaya bisa perform. Dia yang cetak gol, dia yang bikin assist, dia yang juga yang bikin situasi, maksudnya bikin chance gitu. Sangat Jadi buka peluang. Bener. Sebenarnya menurut gue sebagai Man City itu nggak cocok kalau gaya mainnya Guardiola yang mainnya itu punya sistem, mainnya tuh banyak bola-bola pendek, banyak aliran bola yang harus cepat. Ya, lebih kolektif. Tapi menurut gue umur dia 25 masih bisa berubah, masih bisa berubah. Maksudnya nggak ada kata terlambat untuk berubah juga. Siapa tahu di bawah Guardiola dengan mungkin plot role yang baru, mungkin dia dipasang entah di sayap, entah mungkin di false nine, entah nanti mungkin di gelandang. Karena yang gue lihat sih baru di sayap kiri sama di gelandang kiri ya, di sisi kiri. Tapi siapa tahu ntar dia mungkin di tengah-tengah musim jadi false nine atau mungkin jadi role baru yang mungkin ditaruh di kanan terus kan masuk ke kiri. Menurut gue dia masih bisa berkembang ya. Dan dia udah mulai ngebiasain dirinya untuk ngoper-ngoper, walaupun bukan key passes juga, walaupun bukan operan yang terlalu sangat indah kayak Kevin De Bruyne, karena emang Kevin De Bruyne sangat tinggi ya passing akurasinya, tapi dia sangat punya potensi untuk kesana. Dan menurut gue, cuman yang gue sayangkan emang balik lagi sih ke duit transfernya aja. Oh iya, benar. City kan udah kehilangan Aguero ya. Terus benar. salah satunya murni striker kan cuman Gabriel Jesus. Nah, betul sekali.
Dan emang beberapa musim terakhir City juga pakai sistem false nine. Jadi emang City butuh pemain yang emang fleksibel kan, kayak model Jack Grealish, Hmm, Sterling, Mahrez gitu kan. Jadi hmm, terus Foden bahkan pernah jadiin false nine, Kevin De Bruyne juga. Grealish ini betul satu betul. kebutuhan nih lah buat City. Cuman memang kita melihat harganya tuh gimana nih? Aduh. Ya, Gue galau sampai gue menghela nih. nafas nih. Fun fact juga ya, Gabriel Jesus bahkan di City pemain sayap kanan loh sekarang. Apa yang gue bilang se-fluid itu pemain gaya main City. Jadi semua pemain bisa di semua posisi yang dia. Cuman 100 juta ini menurut gue faktor yang paling mungkin 100 juta itu karena pertama media Inggris exposure si Jack Grealish Iya, itu gede banget salah ya satu musim lalu. pasti Kalau media. untuk Media tuh sangat edan. kayak hampir semusim deh itu exposure maksudnya. Nah, tapi ini media ini dari awal musim sampai akhir musim ada exposure ya ditambah di Euro. Wah, Oh iya, Euro dia apalagi ada salah satu event bantu Euro. buat ke final ya. Iya, walaupun kita tahu ya Grealish di Euro juga bukan jarang starter. Maksudnya kan dia lebih banyak jadi super sub gitu kan. Tapi ya tetap dia yang apa tetap main dan tetap bisa berkontribusi gitu loh di Iya, timnas. iya. Jadi menurut gue ya gimana ya saya aja sih mungkin City ini banyak gue sebagai fansnya juga kecewanya mungkin kita nggak jadi nggak ngeliat effort usaha City untuk kayak nego harga turun jarang Hmm. sekali kita ngeliat kayak gitu kan kayak hampir beberapa musim ini juga pembeliannya juga nggak sedikit nggak dikit ya maksudnya kayak Ruben Dias di spend 60 juta Ake dulu 40 jutaan Mendy juga empat Oh ya, puluh Mendy jutaan juga tuh something dari maksud gue dari dari Monaco ya nggak salah ya. Jadi benar. Jadi menurut gue mengakui sebagai fans, maksud gue emang kita tuh gue tuh nggak belum melihat effort City untuk menego harga. Wah, walaupun tetap sebenarnya City juga nggak punya duit seri, tapi menurut gue balik lagi ya mungkin kedepannya ketika ada musim baru juga atau antara ada mungkin transfer window baru, semoga ya klub ini bisa lebih berbenah dalam effortnya untuk apa berbelanja kali ya. Gue sih mengharapkan City ini kan dia udah sampai finalnya musim lalu Hmm. walaupun kalah 1-0 sama Chelsea sedih banget gue tapi ya emang Chelsea bermain lebih bagus lebih solid juga pertahanannya jadi gue nggak heran Chelsea bisa juara gue harap sih tahun ini City bisa masuk final lagi. Cuma gini, kata kata Guardiola, kan kalau euro dari pound kan jadi 100 ya. Kan emang beritanya kan 100 Hmm, 100 100. Emang kata Guardiola, kita cuma beli 4 40 ya. Kita cuma beli 40 karena kita dapat pemasukan 60 gitu loh. Jadi sebenarnya City hmm, itu beli 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 Grealish tuh cuman 40 juta pound karena dia dapat pemasukan dari jual pemain dari musim lalu gitu ya. Itu sebanyak 60 gitu. Itu menurut gue jadi hmm, hmm. salah satu point of view juga sih. Jadi ya orang mikirnya 100, emang sih 100 gitu kan, cuman emang ngeluarin duit murni dari kantong kan cuman 40 gitu loh. Jadi yang 60 kan berdasarkan dari cuannya City gitu, jual pemain gitu sih. Benar, Kalau benar, kita benar. lihat dari point of view klub gitu. Jadi ya mahal ya mahal tapi Ah, tapi tetap mahal ya, sih. ya semoga Tetap mahal sih. ya tapi semoga semoga Duh, gila semoga men Jack Grealish harganya men. bisa cepat ya bisa cepat ini lah ya cepat apa cepat nyatu sama sistemnya Pep juga ya Iya, karena iya. kan pasti kan butuh kemenangan ini kan banyak ya maksudnya pertandingan ini banyak kan mesti kita ambil Hmm. menang terus kan jadi kayak Rotasinya City kan udah gila itu. kalau gue lihat dari beberapa pertandingan terakhir emang Grealish nyetak gol walau dalam bisa Iya, nyari kemarin posisi juga yang cetak gol debut. benar terus juga bisa nyari posisi yang benar juga tinggal Hmm. mungkin lebih karena bola kan juga banyak di City kan semua orang dapat spotlight untuk Iya. megang bola jadi ya wajar gitu loh menurut Hmm. gua dan ya baik lagi karena kan permain olahraga ini butuh kesatuan tim bukan satu orang main show aja Iya, kalau benar betul, betul, betul. dan salah satu bentuk sepak bola yang maju menurut gua salah satu bentuk sepak bola yang tidak mengandalkan satu pemain ya semua ikut bergerak dalam sistem semua ikut andil jadi menurut gua ya gua harap sih sepak bola tim-tim lain juga bisa segera menerapkan filosofinya gitu ya. Betul, betul. Gimana? Oke, mungkin Gimana? kita sudah aja. Ini konten pertama kami membahas mengenai top 10 transfer menurut kami ya, sudut pandang kami. Dan juga nanti untuk kedepannya bakal ada konten-konten menarik, tapi nanti tunggu aja. Dan pokoknya Setuju. bakal dikabarin di IG Tips and TV, nanti silahkan follow bawah, Jangan lupa like, komen, komen, and subscribe. subscribe. Salam sehat, Salam olahraga. jaga salam olahraga.